Baik, selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi keterbagian. Kami adalah dari kelompok 2 kelas gabungan A dan C. Sebelum dari itu, perkenalkan, saya sendiri Iwayan Nararia Pramana dengan NIM 22130111049 dari kelas 2C, dan rekan saya Turisya Bru Ringo Ringo dengan NIM 22130111077 dari kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari keterbagian. Semesta pembicaraan dari keterbagian merupakan himpunan bilangan bulat. Keterbagian didefinisikan jika diberikan bilangan bulat A dan B dengan A tidak sama dengan 0, dan jika B merupakan kelipatan dari A, maka dapat dikatakan bahwa A habis membagi B atau dinotasikan dengan A habis membagi B. Selain itu, keterbagian juga dapat didefinisikan jika diberikan bilangan bulat A dan B dengan A tidak sama dengan 0, bilangan A dikatakan habis membagi B jika terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan AK. Secara umum, notasi A habis membagi B dapat diartikan sebagai berikut. A habis membagi B, A adalah pembagi B, A adalah faktor dari B adalah kelipatan dari A. Jika A tidak bisa membagi habis B, maka kita bisa menggunakan notasi A tidak habis membagi B. Baiklah, selanjutnya adalah teorema keterbagian. Teorema yang pertama yaitu setiap bilangan bulat A tidak sama dengan 0 habis membagi dirinya sendiri. Ditulis A habis membagi A. Buktinya, dari definisi keterbagian terdapat bilangan bulat K sama dengan 1 sedemikian sehingga A sama dengan dalam kurung 1 dalam kurung tutup dikalikan dengan A. Jadi, benar bahwa A habis membagi dirinya sendiri ditulis A habis membagi A. Yang kedua, jika A habis membagi B dan B habis membagi C dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A habis membagi C. Buktinya, karena A habis membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan A dikali dengan K. Selanjutnya, karena B habis membagi C, maka terdapat bilangan bulat M sedemikian sehingga C sama dengan B dikalikan dengan M. Substitusi kan menghasilkan C sama dengan dalam kurung A dikalikan dengan K, kurung tutup, dikalikan dengan M. Sama dengan A dalam kurung K dikalikan dengan M, kurung tutup. Karena K dikali M juga merupakan bilangan bulat, maka menurut definisi keterbagian diperoleh A habis membagi C. Kemudian yang ketiga, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi M dikalikan dengan B ditambah dengan N dikalikan dengan C untuk setiap bilangan bulat M dan N. Buktinya, karena A habis membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan A dikalikan dengan K. Karena A habis membagi C, maka terdapat bilangan bulat L sedemikian sehingga C sama dengan A dikalikan dengan L. Selanjutnya perhatikan bahwa M dikalikan dengan B ditambahkan dengan N dikalikan dengan C sama dengan M dalam kurung dikalikan dengan A dikalikan dengan K ditambah N dalam kurung dikalikan dengan A dikalikan dengan L. Sama dengan A dikalikan dengan M dikalikan dengan K ditambah dengan A dalam kurung N dikalikan dengan L kurung tutup. Selanjutnya A dikalikan dengan M dikalikan dengan K ditambah N dikalikan dengan L kurung tutup. Selanjutnya teorema yang keempat. Jika A habis membagi B, maka A dikali C habis membagi BC dengan C tidak sama dengan 0. Buktinya, karena A habis membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan AK. Perhatikan bahwa BC sama dengan dalam kurung AK kurung tutup dikalikan dengan C, sama dengan K dalam kurung AC kurung tutup. Jadi kita temukan ada bilangan bulat K sedemikian sehingga BC sama dengan K dalam kurung AC dalam kurung tutup. Dengan kata lain, AC habis membagi BC sehingga terbukti bahwa AC habis membagi BC. Kemudian teorema yang kelima, jika AC habis membagi BC dengan C tidak sama dengan 0, maka A habis membagi B. Buktinya, karena AC habis membagi BC, maka dapat bilangan bulat K sedemikian sehingga BC sama dengan K dalam kurung AC kurung tutup. Yang ekuivalen dengan B sama dengan KA setelah kedua ruas dibagi dengan C. Menurut definisi keterbagian, A habis membagi B karena ditemukan bilangan bulat K tersebut. Jadi terbukti bahwa A habis membagi B. Teorema yang keenam, 1 habis membagi C dan A habis membagi 0. Buktinya, dari definisi keterbagian terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga C sama dengan K dikalikan dengan 1, yakni K sama dengan C. Jadi benar bahwa 1 habis membagi C.
Dari definisi keterbagian, terdapat bilangan bulat K sehingga 0 sama dengan K dikalikan dengan A, yakni K sama dengan 0. Jadi benar bahwa A habis membagi 0. Kemudian teorema yang ketujuh yaitu jika A habis membagi 1, maka A sama dengan 1 atau A sama dengan min 1. Bukti, karena A habis membagi 1, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga 1 sama dengan K dikalikan dengan A yang ekuivalen dengan K sama dengan 1 per A. Agar diperoleh K bilangan bulat sesuai definisi keterbagian, nilai A haruslah 1 atau min 1. Dari sini terbukti bahwa A sama dengan 1 atau A sama dengan min 1. 8. Jika A habis membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak B. Bukti, karena A habis membagi B terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan KA. Nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak KA. Nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak K dikali nilai mutlak A. Perhatikan bahwa B tidak sama dengan 0, sehingga nilai mutlak K sama dengan atau lebih dari 1. Fakta ini menunjukkan bahwa nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak K dikalikan dengan nilai mutlak A lebih dari sama dengan nilai mutlak B lebih dari sama dengan nilai mutlak A, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak B. Jadi terbukti bahwa nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak B. Jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan plus minus B. Karena A habis membagi B dan B habis membagi A, maka menurut definisi keterbagian, terdapat bilangan bulat K dan M sehingga B sama dengan K dikalikan dengan A menjadi persamaan 1, A sama dengan M dikali B menjadi persamaan 2. Substitusi persamaan 1 pada persamaan 2 menghasilkan A sama dengan M dikalikan dengan K, A kurung tutup. Kemudian 1 sama dengan M dikalikan dengan K. Karena M dan K bilang bulat, maka nilai yang memenuhi persamaan terakhir adalah M sama dengan K sama dengan 1 atau M sama dengan K sama dengan min 1. Akibatnya nilai A sama dengan B atau A sama dengan min B yang ekuivalen dengan persamaan A sama dengan plus minus B. Kemudian teorema yang ke-10, jika A habis membagi C, B habis membagi C, dan APB AB habis sama dengan 1, maka AB habis membagi C. Bukti, karena A habis membagi B dan B habis membagi C, ada bilangan bulat R dan S sedemikian sehingga AR sama dengan C sama dengan BS. Dari AR sama dengan BS, artinya B habis membagi AR. Telah diketahui EPB dari AB sama dengan 1. Sehingga menurut teorema faktor persekutuan terbesar menyatakan bahwa bila C habis membagi AB dan faktor EPB dari BC sama dengan 1, maka C habis membagi A. Maka B habis membagi R. Ini berarti ada bilangan bulat T sedemikian sehingga BT sama dengan R. Dari C sama dengan AR dan R sama dengan BT didapat C sama dengan kurung buka AB kurung tutup T. Sehingga terbukti bahwa AB habis membagi C. Teorema yang ke-11, jika A habis membagi B, berarti A habis membagi BC untuk suatu bilangan bulat C. Buktinya, A habis membagi B artinya ada bilangan bulat K, sehingga B sama dengan AK. Untuk setiap bilangan bulat C berlaku, BC sama dengan kurung buka AK kurung tutup C. BC sama dengan A kurung buka KC kurung tutup. KC bilangan bulat. Dengan demikian, A habis membagi BC untuk suatu bilangan bulat C. Kemudian ada teorema yang ke-12, yaitu jika A habis membagi B dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A kurang dari sama dengan B. Buktinya, A habis membagi B, berarti terdapat bilangan bulat K, sehingga B sama dengan AK. Karena A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka K lebih dari 0. Jika K sama dengan 1, maka A sama dengan B. Jika K lebih dari 1, maka A kurang dari B. Jadi, A kurang dari sama dengan B. Selanjutnya ada ciri-ciri habis dibagi. Yang pertama itu ciri-ciri bilangan habis dibagi 1. Semua bilangan habis dibagi 1. Ciri-ciri bilangan habis dibagi 2. Suatu bilangan habis dibagi 2. Ciri-cirinya adalah bilangan yang berakhiran atau berangka. Satuan 0, 2, 4, 6, atau 8. Dengan kata lain, bilangan itu adalah bilangan genap. Contoh, apakah 76 habis dibagi 2? Ya, karena digit angka 76 berakhiran angka 6, maka dapat disimpulkan bahwa 76 adalah bilangan genap. Selanjutnya, ciri-ciri bilangan habis dibagi 3.
Jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Contoh, apakah 456 habis dibagi 3? Akan kita jumlahkan digit-digit pada bilangan 456 didapatkan 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 15. Karena 15 hasil dari penjumlahan digit-digitnya habis dibagi 3, maka bilangan itu 456 habis dibagi 3. Apakah minus 456 habis dibagi 3? Langkah-langkah yang dijalankan tetap sama, namun dengan menghiraukan tanda positif, sehingga didapat 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 15, maka minus 456 habis dibagi 3. Selanjutnya, ciri-ciri bilangan habis dibagi 4. Dua digit terakhir dari suatu bilangan habis dibagi 4. Contoh, apakah 228 habis dibagi 4? Dua digit terakhir bilangan tersebut adalah 28, dan 28 habis dibagi 4, sehingga kesimpulannya 228 habis dibagi 4. Kemudian apakah 2006 habis dibagi 4? Tidak, karena dua digit terakhirnya yaitu 06 tidak habis dibagi 4, sehingga bilangan 2006 tidak habis dibagi 4. Selanjutnya ada bilangan habis dibagi 5. Bilangan tersebut digit terakhirnya adalah 0 atau 5. Contohnya, apakah 4720 habis dibagi 5? Karena bilangan 4720 berakhiran dengan digit 0, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan 4720 habis dibagi 5. Selanjutnya ada ciri-ciri bilangan habis dibagi 6. Ciri bilangan yang habis dibagi 6 adalah bilangan genap yang jumlah angka-angkanya habis dibagi 3 atau bilangannya habis dibagi 3 dan habis dibagi 2. Contoh, apakah 534 habis dibagi 6? Jumlah angka-angkanya habis dibagi 3, atau bilangannya habis dibagi 3 dan habis dibagi 2. Maka dapat disimpulkan bahwa 534 habis dibagi 6. Apakah 534 habis dibagi 6? Jumlah angka-angkanya yaitu 5 tambah 3 ditambah 4 sama dengan 12, dan 12 habis dibagi 3 dan habis pula dibagi 2. Maka dapat disimpulkan bahwa 534 habis dibagi 6. Selanjutnya ada ciri-ciri bilangan habis dibagi 7. Bila bagian satuannya dikalikan 2 dan menjadi pengurang dari bilangan tersisa, jika hasilnya habis dibagi 7, maka bilangan itu habis dibagi 7. Contoh, apakah 6.958 habis dibagi 7? Pertama, kita pisahkan terlebih dahulu 8 satuannya. Kemudian 665 dikurangi 8 dikali 2, sama dengan 679. Karena 679 habis dibagi 7, maka bilangan 6.958 habis dibagi 7. Apakah 112 habis dibagi 7? Pisahkan dua satuannya. Kemudian 11 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 7. Karena 7 habis dibagi 7, maka bilangan 112 habis dibagi 7. Selanjutnya ada ciri-ciri bilangan habis dibagi 8. Tiga digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 8. Contoh, apakah 1088 habis dibagi 8? Tiga digit terakhir bilangan tersebut adalah 088. Karena 088 habis dibagi 8, maka bilangan 1088 habis dibagi 8. Apakah 56 habis dibagi 8? Tiga digit terakhir dari bilangan tersebut adalah 056. Karena 056 habis dibagi 8, maka bilangan 56 habis dibagi 8. Kemudian ada ciri-ciri bilangan habis dibagi 9. Jumlah angka-angkanya habis dibagi 9. Contoh, apakah 6.687 habis dibagi 9? Karena 6 ditambah 6 tambah 8 tambah 7 sama dengan 27. Karena 27 habis dibagi 9, maka bilangan 6.687 habis dibagi 9. Kemudian ciri bilangan habis dibagi 10. Angka satuannya adalah 0. Contoh, apakah 130 habis dibagi 10? Karena 130 memiliki digit angka satuan 0, maka dapat disimpulkan 130 habis dibagi 10. Baik, selanjutnya ada ciri bilangan habis dibagi 11, yaitu jumlah digitnya dengan berganti tanda dari digit satuan hasilnya habis dibagi 11. Contohnya, apakah 704 habis dibagi 11? Jumlahkan setiap digitnya dengan tanda berselang-seling. Dimulai dari tanda positif dari digit satuannya, yaitu 4, dikurangi 0, ditambah 7, sama dengan 11. Karena 11 habis dibagi 11, maka bilangan 704 habis dibagi 11. Kemudian apakah 1294 habis dibagi 11? Jumlahkan setiap digitnya dengan tanda berselang-seling. Dimulai dari tanda positif dari digit satuannya. 4 dikurangi 9 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan min 4. Karena min 4 tidak habis dibagi 11, maka bilangan 1294 tidak habis dibagi 11. Kemudian ciri bilangan habis dibagi 12. Dua digit terakhir, angka terakhirnya habis dibagi 4. Atau jumlah dari digit angkanya habis dibagi 3.
Contoh, apakah 144 habis dibagi 12? Karena dua digit angka terakhirnya yaitu 44 habis dibagi 4, dan jumlah semua digitnya angkanya 1 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 9 habis dibagi 3, maka dapat disimpulkan bahwa 144 habis dibagi 12. Dan ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri bilangan habis dibagi 13. Pisahkan digit satuannya tersebut kemudian dikali 9. Kurangi sisa digit bilangan yang telah dipisah dengan satuan yang telah dikalikan dengan 9. Bila hasilnya habis dibagi 13, maka bilangan tersebut habis dibagi 13. Contoh, apakah 3705 habis dibagi 13? Pertama, pisahkan terlebih dahulu digit satuannya, kemudian dikali 9. Setelah itu dikurangi digit dari bilangan yang tersisa dengan satuan yang telah dikalikan. 370 dikurangi 5 dalam kurung dikalikan dengan 5 dalam kurung tutup sama dengan 370 dikurangi 45 sama dengan 325. Karena 325 habis dibagi 13, maka bilangan 3075 habis dibagi 13. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri bilangan habis dibagi 14. Bilangan tersebut habis dibagi 2 dan 7. Contoh, apakah 784 habis dibagi 14? Karena 784 habis dibagi 7 menjadi 112 dan habis pula dibagi 2 menjadi 392, maka dapat disimpulkan bahwa 784 habis dibagi 14. Kemudian ciri bilangan habis dibagi 15. Bilangan tersebut habis dibagi 3 dan 5. Contoh, apakah bilangan 525 habis dibagi 15? Karena 525 habis dibagi 3 menjadi 175 dan habis pula dibagi 5 menjadi 105, maka dapat disimpulkan bahwa 525 habis dibagi 15. Kemudian, ciri bilangan habis dibagi 16. 4 digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 16. Contoh, apakah 83.664 habis dibagi 16? Karena 3.664 habis dibagi 16 menjadi 229, dan 83.664 habis dibagi 16, ciri bilangan habis dibagi 17. Jika bilangan tersebut dipisahkan antara satuannya dan sisa angkanya, kemudian jika sisa angkanya dikurang dengan 5 kali satuannya dan hasilnya habis dibagi 17, maka bilangan tersebut habis dibagi 17. Contoh, misalnya apakah 153 habis dibagi 17? Langkah pertama yaitu memisahkan bilangan tersebut dengan satuannya. 153 menjadi 15 dan 3. Kemudian kita lakukan langkah pada syarat tersebut. 15 dikurangi 3 dikali dengan 5 sama dengan 0. Karena 0 habis dibagi 17, maka 153 juga habis dibagi 17. Contoh lain yang lebih panjang itu apakah 5.338 habis dibagi 17? Dilakukan langkah-langkah yang telah diberikan sebelumnya, itu 533 dikurangi 8 dikali 5 sama dengan 453. Kemudian 49 kurangi 3 dikali 5 sama dengan 34. Karena 34 habis dibagi 17, maka 5.338 habis dibagi 17. Selanjutnya, bilangan habis dibagi 18. Bilangan tersebut habis dibagi 2 dan 9. Contoh, 1152 habis dibagi 18. Karena 1182 habis dibagi 2 menjadi 576, dan habis juga dibagi 9 menjadi 128, maka dapat disimpulkan bahwa 1152 habis dibagi 18. Kemudian, ciri bilangan habis dibagi 19. Ciri bilangan habis dibagi 19 yaitu jika satuannya dikalikan 2 dan ditambahkan pada angka sisa atau angka semula yang dibuang satuannya, dan hasilnya habis dibagi 19, maka bilangan itu habis dibagi 19. Contoh, apakah 209 habis dibagi 19? 209 habis dibagi 19 karena 19 dikali 11 adalah 209. Sekarang, bagaimana jika kita menggunakan ciri bilang habis dibagi 19? Menggunakan cara yang telah disebutkan di atas. Sekarang kita perhatikan angka 209. Angka tersebut satuannya kita pecah, diperoleh angka-angka baru yaitu 20 dan 9. Kemudian langkah selanjutnya yaitu angka satuan kita kalikan 2 dan kita jumlahkan dengan angka yang lain yang telah dipisah tadi, diperoleh 20 ditambah 9 dikali 2 sama dengan 28. Dan karena 38 habis dibagi 19, maka bilangan asal tadi juga habis dibagi 19. Sehingga 209 habis dibagi 19. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh dengan angka yang lebih besar. Apakah 9.937 habis dibagi 19? Kita lakukan langkah-langkah yang telah diberikan tadi. 933 ditambah 7 dikali 2 sama dengan 1007. Tentunya sekarang kita dapatkan angka yang lebih kecil. Untuk memeriksa apakah 1007 habis dibagi 19, maka kita lakukan langkah-langkah yang sama. Dengan cara yang sama, 100 tambah 7 dikali 2 sama dengan 144. Kita lanjutkan dengan memeriksa apakah 114 habis dibagi 19.
kita peroleh 11 plus 4 dikali 2 sama 19. Karena 19 habis dibagi 19, maka 144 habis dibagi 19, sehingga diperoleh 1007 habis dibagi 19, dan akhirnya 9937 juga habis dibagi 19. Selanjutnya, ciri-ciri bilangan habis dibagi 20. Bilangan tersebut memiliki digit terakhir 00, 20, 40, 60, atau 80. Contoh, apakah 1120 habis dibagi 20? Karena 1120 memiliki dua digit angka terakhir itu 20, maka 1120 habis dibagi dengan 20. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi faktor persekutuan dan FPB. Definisi. Sebuah bilangan bulat B dikatakan habis dibagi oleh suatu bilangan bulat A tidak sama dengan 0 yang dinotasikan dengan A pembagi B jika terdapat suatu bilangan bulat C sehingga B sama dengan AC. Kita menuliskan A tidak membagi B untuk menyatakan bahwa B tidak bisa dibagi habis oleh A. Next. Definisi, jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. Di bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B apabila D membagi A dan D membagi B. Definisi yang selanjutnya, jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak sama dengan 0, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B ditulis dalam kurung A, B adalah suatu bilangan bulat positif D yang memenuhi 1 D membagi A dan D membagi B, serta yang kedua, jika E membagi A dan E membagi B, maka E kurang dari sama dengan D. Contohnya, seluruh faktor bulat positif dari min 12 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Selanjutnya, seluruh faktor bulat positif dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sehingga diperoleh faktor-faktor persekutuan yang bernilai bulat positif dari min 12 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena 6 merupakan bilangan bulat terbesar dari bilangan-bilangan tersebut, maka 13 didapatkan min 12,30 sama dengan 6. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menunjukkan bahwa FPB dari min 5 dan 5 sama dengan 5, FPB dari 8 dan 17 sama dengan 1, FPB dari min 8 dan min 36 sama dengan 4. Pernyataan selanjutnya menyatakan bahwa A, B dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linier dari A dan B. Dengan kombinasi linier dari A dan B, yang dimaksud adalah ekspresi dari bentuk AX tambah BY, di mana X dan Y adalah bilangan bulat. Hal ini diilustrasikan oleh, katakanlah, FPB dari min 12 dan 30 sama dengan 6, sama dengan min 12 dikali 2, ditambah 30 dikali 1, atau FPB dari min 8 dan min 36 sama dengan 4, sama dengan min 8 dikali 4, ditambah min 36 dikali min 1. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Definisi. Pertama, A1, A2, A3 sampai dengan AN, bilangan-bilangan bulat yang tidak nol memiliki kelipatan persekutuan B. Jika AI pembagi B untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Yang kedua, jika A1, A2, A3 sampai dengan AN, bilangan-bilangan bulat yang tidak nol, maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan-bilangan itu adalah bilangan positif terkecil
di antara kelipatan-kelipatan persekutuan bilangan itu. Notasi. M sama dengan dalam kurung siku X, Y dibaca M adalah kelipatan persekutuan terkecil dari X dan Y. Dengan cara yang sama, dapat didefinisikan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 bilangan, 4 bilangan, sampai dengan N bilangan. Misalnya, N sama dengan KPK X, Y, Z, dibaca N adalah kelipatan persekutuan terkecil dari X, Y, dan Z. P sama dengan KPK A, B, C, D, dibaca P adalah kelipatan persekutuan dari A, B, C, dan D. Selanjutnya, teorema KPK. Teorema 1-3. Jika X, Y elemen Z, di mana X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0, maka M sama dengan dalam kurung siku X, Y, jika dan hanya jika X pembagi M, Y pembagi M, dan M lebih dari 0, dan sembarang kelipatan persekutuan N dari X dan Y berlaku M pembagi N. Teorema 1-4, untuk M lebih dari 0 berlaku Mx, My sama dengan M dalam kurung siku X, Y. Teorema 1-5, jika A dan B adalah sembarang dua bilangan bulat positif dan A, B sama dengan 1, maka AB KPK AB sama dengan A dikali B. Teorema 1-6, jika B suatu kelipatan persekutuan dari A1, A2, A3 sampai dengan AN, maka dalam kurung siku A1, A2, A3 sampai dengan AN pembagi B. Teorema 1-7, jika X, Y elemen Z, maka dalam kurung XY, dalam kurung siku XY sama dengan XY. Untuk contoh soalnya, yang pertama, buktikanlah bahwa jika A pembagi dalam kurung B kuadrat dikurang 1, maka A pembagi B pangkat 4 kurang 1. Penyelesaiannya, A pembagi B kuadrat dikurang 1, artinya ada bilangan bulat K, sehingga B kuadrat dikurang 1 sama dengan AK. Dengan B kuadrat dikurang 1 dan A adalah bilangan bulat, sehingga diperoleh B kuadrat dikurang 1 sama dengan AK, kedua ruas dikalikan, kemudian kedua ruas dikalikan dengan B kuadrat plus 1. Sehingga B kuadrat plus 1 dikali B kuadrat dikurang 1 sama dengan AK dikali B kuadrat plus 1. Sehingga diperoleh B pangkat 4 dikurang 1 sama dengan A dalam kurung siku K B kuadrat plus 1. Dan menurut definisi keterbagian, B pangkat 4 dikurang 1 sama dengan AN. Dengan B kuadrat plus 1 sama dengan B kuadrat kurang 1 tambah 2. Karena B kuadrat kurang 1 adalah bilangan bulat, maka dalam kurung B kuadrat kurang 1 tambah 2 adalah bilangan bulat. Sehingga B kuadrat plus 1 adalah bilangan bulat. Misalkan, K dalam kurung B kuadrat tambah 1 sama dengan N elemen Z. Sehingga B pangkat 4 kurang 1 sama dengan AN. Dan menurut definisi keterbagian, B pangkat 4 dikurang 1 sama dengan AN. Berarti A pembagi B pangkat 4 kurang 1, sehingga terbukti. Yang kedua, buktikanlah 636 habis dibagi 3 dengan ciri-cirinya. Penyelesaian, jumlah 3 digit bilangan 636 adalah 6 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 15. Karena 15 habis dibagi 3, maka bilangan 636
habis juga dibagi 3. Untuk contoh soal yang ketiga, misalkan A, B, C elemen dari Z dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, buktikanlah jika A, B pembagi C, maka A pembagi C dan B pembagi C. Penyelesaian, diketahui A, B, C elemen Z dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Diketahui juga A, B pembagi C. Akan dibuktikan bahwa A pembagi C dan B pembagi C. Misalkan A, B sama dengan M, berdasarkan definisi KPK, A pembagi M dan B pembagi M. Karena M pembagi C, berdasarkan teorema keterbagian, sehingga hasilnya yang pertama A pembagi M dan M pembagi C, maka A pembagi C. Yang kedua, B pembagi M dan M pembagi C, maka B pembagi C. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan pranama Santi. Om Santi, 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 Om.